1, kasus 3. Iya. Jadi gimana nih Bu Eka? Coach-nya saya, Bu Oke, Eka jadi coach coachnya ya. diriku. Oke. Terus Bu Sartati jadi pengamatnya ya. Oke, Siap. kita masih dapat Bu Sartati nih Bu Eka. Nah, itu dia. Oke. Halo Bu Tati. Oke. Hai Oke. Eka. Hai juga, Dev. Kamu lagi ngapain? Aku lagi bete sebenarnya, lagi nggak enak hati. Nggak enak Hmm, deh, pokoknya lagi nggak nyaman perasaan. Oke. Aku tahu nih. Gimana kalau kita pergi hangout dulu deh. Ntar kamu boleh deh cerita-cerita sama aku. Oh gitu, kamu mau ya dengerin cerita aku? Boleh lah, Mau Dev. mau dong. Apa sih yang enggak untuk kamu, Eka? Iya, kamu emang temen yang baik. Yuk lah, yuk. Kemana gitu? Ke mall Ayo, atau kemana? ayo kita ke mall aja ya, biar ngadem. Oke. Sip, sip, Oke, sip. sip. Eka mau beli apa nih, biar seger-segeran? Minum aja kali ya. Boleh. Ntar kalau lapar kita pesen ya. Oke, sip, sip. Kayaknya kalau habis curhat lapar deh. Ntar aja kali ya. Oke, sip. Nah, aku perhatiin kok kamu kayaknya bingung ya. Kenapa tuh tadi bilang bete-bete? Iya, kelihatan banget ya muka aku kalau lagi bete gitu ya. Iya, jadi nggak cantik kamu. Biasa kan cantik. Iya, iya tahu nggak tadi? Pas yang aku izin tadi itu keluar, pas Mm-mm. kita lagi di kelas, Iya. ternyata kan aku dipanggil kepala sekolah, Vi. Mm-mm. Kenapa tuh Eka? Ah, itulah gimana ya? Aku cerita apa enggak ya? Hmm, Aduh, cerita nggak ya nih, eh, Vi? Cerita aja iya, lah ya. ceritalah. Apa nih yang bisa aku bantu? Iya, jadi itu tadi kan dipanggil kepala sekolah. Mm-mm. Masalahnya kemarin waktu ada pengawas itu ya minggu lalu datang, Mm-mm. kan dia masuknya ke kelas aku. Mm-mm. Dia masuk ke kelas aku, terus dia ikut pembelajaran aku. Pokoknya dia supervisi aku deh, semuanya dari administrasi, dari pembelajaran, semuanya Mm-mm. ditanya-tanyain. Nah, pas waktu itu dia supervisi aku kan gak pakai buku teks, Vi. Mm-mm. Nah, terus dia pas selesai supervisi gitu langsung bilang ke aku, "Weka sini deh saya mau bicara sebentar." Ya udah aku yain aja kan. Biasalah, Mm-mm. biasa kalau habis supervisi gitu kan biasanya pengawas kasih advice gitu kan atau kasih masukan apa soal pembelajaran. Ya udah aku duduk aja. Terus dia bilang, "Bu, saya ini tadi udah lihat pembelajaran Ibu. Kok Ibu nggak pakai buku teks ya?" Dia bilang gitu. Mm-mm. Nah, kamu tahu kan aku lagi PMS, Bi. Mm-mm. Jadi pas dia bilang gitu, kok nggak pakai buku teks, aku tuh nggak bisa mikir, aku tau-taunya ngomongnya, langsung, kayaknya aku emosi aja gitu, Ah. Lah langsung kamu, emosi duluan. kenapa kenapa nggak pakai buku teks? Kan itu kan biasanya ini kan salah satu syarat yang wajib kita pakai di kelas. Lah ini juga lagi supervisi, kamu juga nggak pakai buku teks. Iya, aku kan bosen Vi pakai buku teks terus. Pengennya tuh ada sesuatu yang beda gitu, ada pembaharuan. Masa buku teks terus? Buku teks itu kan udah dari kapan-kapan gitu, buku teks mulu. Ya Mm-mm. udahlah, pengen ganti gitu. Aku Oke, pakai oke. sumber yang Terus, lainnya. terus apa yang kamu gunakan saat pengawas datang melakukan supervisi minggu lalu? Aku pakai video dari YouTube, aku searching YouTube gitu Hmm, kan, aku cari mm-mm, video-video, terus aku kompilasi sendiri, terus jadi video deh, udah gitu gambar-gambar kan juga aku ambil dari YouTube gitu, aku masukin di PPT, aku tampilin ke anak-anak, ya biar suasananya beda gitu, masa pembelajarannya gitu-gitu aja kan, aku juga pengen sesuatu yang beda, ya mm-mm, mm-mm. udahlah aku pakai yang lain, nggak pakai buku teks. Oh, maksudnya kamu waktu pengawas sekolah melakukan supervisi minggu kemarin, kamu itu nggak pakai buku teks, tapi kamu pakai sumber belajar dari lain seperti video gitu ya, PPT Iya. sama gambar-gambar gitu ya. Bener. Aku nggak pakai buku teks, aku males aja sih. Maksudnya, ya tau lah. Terus memang sih aku juga lupa buku teksnya ketinggalan di rumah. Jadinya aku
Jadi aku nggak pakai. Lagian aku pikir kan aku udah nyiapin sumber yang lain, Vi. Terus sumbernya kan Iya. lebih menarik. Udah gitu kan Gini aku deh, ngajarnya tetap Eka, sesuai coba aku kurikulum. ini minta penjelasan kamu deh, apa sih sebenarnya perbedaan mengajar menggunakan buku teks sama tidak menggunakan buku teks atau pakai sumber lain? Sama aja sih. Kalau di buku teks itu semuanya udah lengkap sih, Vi, sebenarnya. Kan di situ udah tergambar secara jelas apa-apa yang harus kita ajarkan, langkah-langkahnya seperti apa, udah jelas banget di situ. Terus materinya pasti-pastinya nggak bakalan lari deh dari kurikulum, karena kan udah jelas banget di situnya. Terus kalau pakai buku nggak pakai buku teks itu ya sama aja sih kalau menurut aku. Kan aku juga udah lama ngajarnya, udah tahunan. Setidaknya aku udah tahu lah isi kurikulum kayak apa. Masa nggak Mm-mm. hafal-hafal udah tahunan Iya, ngajar. iya Ya sih. tetap aja aku ngajarnya sih sesuai kurikulum gitu. Oke, aku paham sih maksudmu apa. Jadi gini Mbak Eka, selama ini di kelas kamu itu biasanya pembelajarannya gimana sih? Apa mengarah pada buku Hmm, teks? Iya, tetap pakai buku teks. Biasanya sih aku pakai buku teks, Vi. Cuman kemarin itu kan, aku tahu kan aku lagi PMS. Sudah gitu kalau pagi-pagi kan ribet berangkatnya gitu kan, suka buru-buru gitu. Terus buku teksnya ketinggalan. Nah, adalah bapaknya datang supervisi. Kan aku nggak ada persiapan, aku nggak tahu juga kalau dia mau supervisi. Kan aku pikir ya udahlah sekali-sekali aku nggak pakai buku teks, nggak apa-apa lah. Orang juga aku udah siapin sumber yang lainnya. Tapi ya pas bapak itu supervisi, Allah, aku kesel banget, tau nggak? Tapi aku tuh habis itu kepikiran deh. Soalnya aku ngomongnya tuh kayaknya jahat banget deh sama bapaknya. Aku tuh kayak langsung ngeledak gitu, emosi gitu. Padahal Mm-mm. bapaknya tuh nyampainya sih baik-baik sih, cuman bilang kenapa sih nggak pakai buku teks Bu gitu. Mm-mm. Kan buku teks memang dibikin supaya ibu punya panduan. Bener Mm-mm. juga sih, tapi ya memang akunya aja nyolot aja gitu kan aku. Maksudnya gini loh, udah capek-capek kan aku ngajar, terus aku ngajar Mm-mm. juga tetap sesuai kurikulum, nggak keluar-keluar amat, masa gitu-gitu aja dipermasalahin gitu kan. Udah tau aku lagi mens, lagi bete, pokoknya bad mood banget gitu kan, dia ngomong kayak gitu, aku emosi aja, Hmm, langsung aja mm-mm. ngomong kayak gitu. Jadi Kayaknya gini sih deh, kalau akunya boleh simpulkan ya, berarti selama ini kamu itu sudah pakai buku teks di dalam kelas, tetapi tidak terlalu mengacu pada buku teks. Terus kamu malah menggunakan sumber-sumber buku lain ya, agar proses belajar kamu di kelas lebih menyenangkan. Benar begitu? Iya, gitu. Aku pakai buku teks, tapi ya cuman panduan aja. Sesekali Pak nggak pakai gitu. Tapi buku teksnya aku bawa. Cuman kemarin itu aku nggak bawa buku teksnya dan memang nggak pakai. Ya Allah, itu aja jadi masalah coba. Kenapa sih Bapak itu? Tuh kan aku jadi ini lagi. Tapi aku juga sih yang Nah, salah. Eka, kamu kan sekarang udah tahu nih penyebabnya. Terus ini kenapa kemarin ke pengawas sekolah nggak pengawas sekolah kemarin negur kamu karena kamu nggak pakai buku teks kan? Nah, itu kan tidak Mm-mm. penyebabnya. Terus selain itu ada nggak sih hambatan-hambatan lain yang kamu rasa dapat mempengaruhi ini supervisi kamu yang kemarin? Hmm, nggak ada sih. Kayaknya yang lain biasa-biasa aja. Bapak itu cuma ngomentarin buku teks. Terus dia juga muji aku loh, Pi. Dia bilang, ibu udah bagus loh. Dia bilang gitu, mau mencari sumber yang lainnya, yang lebih kreatif, yang lebih inovatif. Dia bilang, biar anak-anak nggak bosan. Terus dia juga bilang, kayaknya saya perhatikan kelas ibu juga udah ini bagus. Dia bilang gitu, anak-anaknya semangat, terus interaktif, mau ngomong. Tapi ya tetap dia mempermasalahkan, ya seharusnya aku tetap pakai buku teks. Nah, apakah itu kamunya udah sampai ini sama pengawas sekolah kalau kamu nggak pakai buku teks pada saat supervisi berlangsung? Iya sih, belum sih. Aku nggak ngomong. Kayak aku bilang ke kamu itu tadi, aku tuh udah nyolot aja duluan. Nggak ngomong, maksudnya pas bapak itu ngomong gitu, kenapa ibu nggak pakai buku teks? Aku udah nggak mikir-mikir aja, aku langsung aja emosi gitu, emosi tingkat tinggi kan. Ah bapak kok nggak ngerti sih, masa gini-gini aja nggak ngerti? Ah, tahu lah kan kalau aku nyerocos kayak apa kan. Kamu itu sebenarnya sadar nggak bahwa yang kamu lakukan itu sebenarnya menyinggung perasaan beliau?
Iya, kemarin-kemarin enggak, pas sekarang baru sadar. Apalagi pas tadi dipanggil kepala sekolah, baru kepikiran kan, ya Allah. Tapi awalnya tuh tadi Vi, pas waktu kepala sekolah manggil, aku kesel juga. Maksudnya, ih bapak ini gini-gini banget sih sampai bilang ke kepala sekolah, kan aku aja jadi dipanggil. Tapi pas habis cerita gini kok aku jadi ngerasa salah juga ya. Nah, tuh kamu udah tahu kan sekarang bahwa yang kamu lakukan itu sebenarnya tidak baik, Eka. Nah, aku mau tanya dong, jadi langkah kamu selanjutnya nanti, kalau ada supervisi berikutnya, apa nih yang harus kamu lakukan supaya nggak menyinggung perasaan pengawas kita lagi? Iya sih, kayaknya harus tetap pakai buku teks sih Vi. Harus itu. Soalnya kan permasalahan beliau begitu, karena aku nggak pakai buku teks. Terus aku bakalan mau tetap lanjutin kok pakai sumber-sumber yang lain. Kan Bapak itu juga udah muji aku katanya bagus, cuman aku tetap nggak boleh ninggalin buku teks. Bener juga sih, Vi. Kalau aku pikir-pikir ya memang ngapain juga aku meninggalkan yang sudah bagus. Padahal sumber-sumber yang lain kan bisa ngebantu buku teks ya biar lebih banyak variasinya gitu kan biar anak-anakku juga lebih kaya akan pengetahuan dari sumber-sumber yang lainnya. Aku aja mungkin yang sedang tidak enak hati dan cara aku menyampaikan ke bapaknya mungkin yang tidak sopan jadi beliau jadi tersinggung deh. Nah, itu dia Eka. Sekarang kamu udah tahu kan? Nah, eh, sekarang aku mau tahu dong langkah kamu selanjutnya nih kepada pengawas sekolah kita bagaimana? Gimana ya? Sepertinya aku harus minta maaf ya Via. Nah, itu adalah hal yang tepat, Eka. Jadi, supaya bapaknya juga nggak berlarut-larut ya ininya, tersinggungnya. Karena nanti kan supervisi kedua kan juga nanti jadi bisa mempengaruhi apa ya, komunikasi atau apa ya, perasaan gitu ya, ketika nanti kamu ada supervisi kedua. Jadi Iya kapan nih benar. Eka rencananya kamu mau ini, menghubungi pengawas sekolah kita? Aku nggak punya nomornya, Vi. Kayaknya aku ke kepala sekolah dulu deh. Aku mau minta maaf juga sama beliau. Maksudnya kan pastinya beliau ditegur juga kan sama pengawas gara-gara aku. Ya, padahal memang salahnya aku juga. Usulnya, sarannya pengawas kan bagus sebenarnya buat kepentingan pengajaran aku, buat akunya juga. Biar nanti pengajaran aku nggak lari dari kurikulum yang seharusnya. Kayaknya aku ke kepala sekolah habis ini deh. Nanti aku WA Nah, beliau pengen ketemu. Nah, gitu dong Eka. Jadi dari penjelasan kamu hari ini sama aku nih, hal yang mana yang akan kamu prioritaskan duluan? Hmm, pastinya aku pengen minta maaf dulu. Pertama sama kepala sekolah, terus sama pengawas deh. Soalnya nggak enak juga kan, masa yang lebih tua aku perlakuin kayak gitu, nggak sopan banget. Lagian bukan salahnya dia juga, namanya aku diawasi, disupervisi ya harus siap. Nggak ada alasan sebenarnya nggak pakai buku teks karena apa-apa. Padahal waktu itu memang aku ketinggalan buku teksnya di rumah. Jadi ya mengada-ada aja sebenarnya alasan bela diri. Terus karena Hmm. aku PMS juga jadi emosinya berlebihan gitu. Kayaknya itu deh yang Terus, harus aku Eka, utamakan. ini nih aku penasaran nih, kok kamu bisa lupa sih? Padahal kan itu kan apa ya? Kamu kan udah tahu nih jadwal supervisi kamu nih kapan dan apa-apa saja yang harus diperlukan, yang harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum melakukan supervisi. Nah, kenapa nih bisa jadi lupa? Iya, kan buru-buru Vi. Tahulah kan kalau pagi-pagi itu repot banget kan aku. Udah aku siapin kok. Aku udah siapin terus di atas meja. Nah pas buru-buru berangkat gitu nggak keambil bukunya. Jadi aku pikir ya sudahlah nggak usah dipakai aja. Terus pas bapak itu masuk aku santai-santai aja. Aku pikir ya udahlah nanti aku kasih tahu gitu. Tapi nggak tahu ya pas beliau negur kok aku langsung jadi nggak enak gitu. Apa mungkin karena dari paginya udah ini ya, udah nggak ini suasananya, perasaannya juga nggak enak gara-gara ketinggalan gitu kan. Jadinya semuanya kacau deh. Kayaknya aku yang belum pandai mengendalikan emosi deh. Harus lebih banyak belajar Nah, lagi. Nah, kamu bilang kan ini ya, karena mungkin situasi atau perasaan kamu lagi nggak enak ya. Kenapa kamu nggak ini apa ya usaha gitu gimana supaya buku teksnya itu ada pada saat kamu seperti ini kemarin? Mm-mm.
Karena aku pikirnya, Vi, ya udahlah nggak apa-apa, masa sih Bapak permasalahin banget sih masalah buku teks gitu kan. Lagian kan aku ngerasa karena aku udah nyiapin sumber yang lain, Vi. Aku ada video kompilasi, terus aku ada PPT yang berisi gambar-gambar yang menarik. Jadi aku pikir ya nggak apa-apa lah kalau aku nggak bawa buku teks begitu. Tapi ternyata ya memang nggak bisa kalau nggak ada ya. Namanya guru harus siap kita kan ya. Sebenarnya aku Mm-mm. juga nggak boleh sih pakai alasan kayak gitu. Cuman ya gimana, aku jadi ini deh, kayaknya memang aku harus sudah bisa ngatur jadwal lebih bagus deh gimana caranya masalah di rumah nggak dibawa-bawa ke sekolah. Terus kalau aku lagi bete juga gimana caranya ngatur emosi biar nggak kebawa-bawa ke kelas, terus yang lain juga nggak kena imbas dari masalah itu gitu. Mm-mm. Nah, Eka, selain jadwal sama kamu memperbaiki emosi kamu, apalagi nih yang bisa kamu lakukan supaya kejadian ini tidak terulang kembali? Iya, kayaknya pertama aku harus bikin jadwal Devi, kayaknya di handphone udah aku harus setel kapan jadwal supervisi, kapan jadwal aku bikin nyari-nyari sumber, nyari segala macam. Terus nanti udah aku notif di situ biar dikasih ini ya ada notifikasi masuk kalau misalnya besok supervisi terus aku bisa lebih siap. Terus kayaknya aku juga harus ngomong deh sama suami biar maksudnya ada pembagian jadwal di rumah juga. Nggak semuanya aku yang kerjain. Ya anakku kan masih kecil, kadang kan ya gitu ribet plus aku capek segala macam. Dia minta ini, minta itu, terus suaminya cuek. Kayaknya aku juga harus ngomong deh sama suamiku biar suasananya lebih nyaman, ada pembagian kerja gitu. Kalau kayak gitu aku setuju Eka. Jadi kamu bisa ini ya meminta tolong suami untuk mengingatkan kamu kembali ya. Jika Iya, besok kamu misalnya udah persiapin nih, tapi kamu lupa bawa nih ternyata. Eka, ya. ini dong, aku mau ini dong, tahu dong nanti supervisi berikutnya nih, kan kamu kemarin udah Mm-mm. lupa nih bawa buku teks. Nah, apa nih yang akan kamu lakukan? Kan kamu kan kemarinnya pakai bahan-bahan dari lain ya. Jadi Mm-mm. gimana nih? Karena kan buku teks ini kan adalah hal yang paling wajib ya saat kamu melakukan supervisi. Iya bener sih Vi. Kayaknya tetap aku harus ini deh. Aku kepikiran deh Vi. Maksudnya buku teks itu kan cuma ada satu Vi punya aku. Kayaknya biar jaga-jaga gitu ya. Aku mau fotokopi deh. Aku mau perbanyak. Setidaknya aku punya satu di rumah, aku punya satu di sekolah. Jadi kalau misalnya kejadian kayak gini, ya nggak ada alasan aku ketinggalan buku teks lagi gitu kan. Bisa aja kan, maklumlah yang ribet-ribet pagi gitu bisa aja kejadian walaupun aku udah coba antisipasi pasang notif di HP atau minta diingetin suami tapi kadang juga kalau sama-sama buru-buru kan juga nggak nutup kemungkinan bisa kejadian yang sama terulang kan. Jadi kayaknya gitu deh, aku mau perbanyak deh, satu buat di rumah, satu di sekolah. Jadi kalaupun misalnya aku nggak bawa dari rumah, ya udah di sekolah ada. Jadi aku tetap bisa gunain. Terus kayaknya aku tiba-tiba kepikiran Devi, kayaknya sumber-sumber yang lain itu kalau misalnya aku gabungin dengan buku teks, kayaknya bakal akan lebih menarik deh pembelajaran di kelasnya. Lebih Oh iya? terarah gitu kebayangnya, Oh iya. iya? Emangnya kemarin kamu udah ini ya, udah coba terapin ya pakai sumber-sumber lain, terus pakai buku teks juga? Iya, sebelumnya kan biasanya aku pisahin, Pi. Kalau pakai buku teks, aku pakai buku teks aja gitu kan. Terus kalau aku pakai sumber lain, aku pakai sumber lain aja. Misalnya video-video YouTube gitu kan, aku gabung-gabung aja gitu. Jadi video kompilasi, terus anak-anak bisa nonton. Terus pakai gambar-gambar gitu. Tapi aku nggak coba masukin buku teksnya. Kayaknya kalau dimasukin di combine gitu, nanti habis nonton, terus anak-anak mengerjakan lembar kerja, terus nanti ada diskusi, ada kerja kelompok, kayaknya lebih bagus deh, Vi. Kebayang deh udah. Bener juga ya kata Nah, Bapak gitu dong pengawas itu Eka. ya. Jadi gitu dong. Jadi kalau aku bisa simpulkan ya, nanti nih supervisi berikutnya kamu tetap harus menggunakan buku teks dan kamu juga bisa menggunakan apa sumber-sumber lainnya sehingga pembelajaran kamu menjadi menyenangkan di kelas. Begitu Iya kan? bener. Bener, 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 bener. Aku baru Nah, kepikir deh, pas ngomong sama kamu kok semuanya kayaknya kebuka gitu ya, Vi.
Bagus dong kayak gitu Eka. Jadi tujuan kamu hari ini diskusi sama aku udah tercapai ya. Jadi kamu udah tahu nih masalah kamu di mana. Terus apa aja yang akan kamu lakukan selanjutnya. Seperti itu kan? Nah, Eka, Iya. nih kira-kira kapan nih kamu ketemu sama kepala sekolah kita? Kan kita lagi di luar nih sekarang. Kayaknya abis ini aku WA dulu deh, biar kita seneng-seneng dulu nih ngabisin minuman. Kayaknya boleh pesan makanan ya abis ini, kayaknya udah nggak bete deh. Habis ini deh pas nyampe di rumah ya aku WA beliau ya, Udah mudah-mudahan plong ya besok bisa Eka ya? ketemu. Udah lega banget Vi, tahu nggak? Coba kalau kamu nggak nyamperin aku, kayaknya aku masih bete deh, masih galau melanda kayak tadi. Kayaknya bisa cepet-cepet tua keriput di mana-mana deh kalau kayak gitu. Aduh, Untung jangan deh dong kamu Eka. nyamperin aku tadi. Nanti aku sedih kalau kamu keriputan. Nanti hilang Iya, cantiknya. Eka, heeh. jadi setelah dari kepala sekolah, yang pengawas sekolahnya kapan dong mau bilang? Jadi biar clear nih urusannya. Hmm. Iya, kayaknya besok kan nanti aku WA nih sama kepala sekolah nih, minta ketemu sama beliau kan. Ya nggak enak lah, maksudnya minta maaf kok lewat WA gitu kan. Ya udahlah nanti ngomong aja besok deh. Pas jam aku kan kosong tuh jam ketiga nggak ada pelajaran tuh. Jadi ya udahlah nanti jam ketiga aku ke beliau deh. Nanti sekalian minta itu, minta nomor WA-nya Bapak Pengawas biar Hmm, nelfon beliau. Atau kayaknya enaknya janji ketemu kali ya. Masa udah aku yang salah, yang nyolot duluan, minta maafnya pakai WA. Kayaknya ini deh ya, minimal telepon terus iya. ngajak ketemuan Kalau gitu ya gitu kalau aku bapaknya setuju bersedia. Eka. Kalau gitu aku setuju Eka. Nah itu kan lebih sopan. Lagi pula kan kamu juga enak nih kalau komunikasinya secara langsung kan, tatap muka gitu. Jadi sama bapaknya juga, mungkin bapak juga punya perasaan yang tidak seperti itu. Tapi karena kamu kemarin melakukan kesalahan, jadi mau nggak mau ya harus ditegur kan seperti itu. Nah Eka, coba deh kamu urutin lagi nih dari awal nih. Misalnya nanti kamu dari kepala sekolah dan selanjutnya. Nah, sampai akhirnya kamu tidak akan mengulangi lagi itu kesalahanmu yang kemarin. Iya, kamu kayak ini aja guru matematika suruh rutin mulu ah, Pi ah. Ya deh, ntar aku inget-inget dulu ya. Soalnya ngobrol sama kamu tuh nyerocos aja gitu. Jadi kadang aku tuh suka Kak, lupa ini apa ya yang biar pertama. jelas aja. Terus kan aku mengulang lagi supaya apa yang kamu sudah katakan, kamu ingat deh. Nah, jadi kamu bisa lakukan itu secara berurutan. Jadi semuanya clear deh. Selesai masalah kamu. Iya iya, kamu tuh emang gitu tahu kok aku, tapi maksud kamu baik, aku ngerti kok. Oke deh, aku urutin deh. Tadi tuh yang pertama aku WA kepala sekolah kan. Nah, habis ini nanti kalau aku lupa kamu ingetin ya, aku WA kepala sekolah. Habis itu aku janjian ketemu beliau kan besok. Habis itu aku minta nomor WA-nya Bapak Pengawas. Habis WA-nya Bapak Pengawas, ya aku kontak beliau, bikin janji. Kapan bisa ketemuan, terus ngobrol sama beliau. Kayaknya sih sebenarnya beliau enak juga sih diajak cerita-cerita. Sekalian ngobrol-ngobrolin lah buat supervisi berikutnya gitu kan. Aku mau tawarin ini, bukan tawarin deh. Aku mau kasih tahu yang ide yang aku kasih sampaikan ke kamu tadi loh yang soal gabungan sumber belajar itu. Siapa tahu beliau jadi seneng kan, terus ada dapat masukan juga dari beliau. Terus abis itu aku mau ngomong sama suami kan, ya harus di ini sih, maksudnya biar bagaimanapun juga dia kan harus tetap ngedukung kan kerjaan aku biar sama-sama enak gitu kan, dia kerja aku kerja. Jadi ada pembagian tugas gitu, biar nggak masalah rumah nanti aku jadiin alasan kalau misalnya aku ada masalah di pekerjaan. Aku nggak mau juga sih kayak gitu terus. Terus aku harus belajar ini Devi, kayaknya belajar teknik kontrol emosi. Kamu kan udah bisa tuh teknik kontrol emosi. Nanti kamu ajarin aku ya gimana caranya Nah, ya. iya Biar ini aku aku nggak juga baru meledak-ledak ingat tuh. gitu. Bener-bener, aku juga baru ingat nih Eka. Kita kan segitu ya, kita kan udah belajar PSE. Kamu ingat nggak teknik stop yang kemarin itu? Wah itu boleh tuh Eka. Oh, yang Coba berhenti deh. sebentar itu ya. Iya ya, coba Coba deh deh. sekarang. Yuk kita coba dong. Ya, kita Ya oke. relax dulu Sekarang kali ya ya. duduk Relax yang dulu benar ya. dulu, terus Duduknya lemas-lemasin tegak. bahunya. Oke, oke. Pijit-pijit juga boleh lah, Mm-mm. sedikit. Aduh, Sin, udah kan? Terus sekarang aduh kamu enak tarik nafas banget deh. deh. Tarik nafas, Hmm, leganya. lepaskan, perlahan, tarik nafas lagi. Lepaskan. Saya lagi ya, tarik nafas lagi. Lepaskan. Nah, kamu udah jadi kayak Sarini tuh mukanya. Iya kak, tambah cantik dong aku ya.
Ada aja deh. Lagi dong, satu lagi. Aku masih penasaran nih, nanti komitmennya kamu nih, untuk menjalani tindakan kamu selanjutnya. Pokoknya harus serius, Vi. Yang aku bahas tadi itu. Ya aku lupa bilang ya. Kayaknya aku harus bikin note gitu deh di handphone. Terus ngatur jadwal. Ada note-nya apa yang harus aku lakuin. Biar aku nggak lupa-lupa lagi. Maklum lah ya. Usia kali ya. Udah gitu. Kayaknya harus benar-benar nyadarin deh kalau memang buku teks itu penting. Maksudnya bapaknya negur aku kan juga ini ya, bukan karena nggak suka sama aku kan, tapi karena memang akunya salah. Buktinya dia nggak cuma negor aku, tapi dia juga muji-muji aku loh, Vi, sebelumnya. Dasar aku aja kali ya kelewatan. Udah dipuji-puji gitu, cuma ditegur sedikit aja nyolotnya kelewatan. Bapaknya sampai tersinggung gitu kan. Memang kelewatan deh. Kayaknya memang harus ini di brainstorming akunya. Harus diubah nih, nggak boleh emosi berkelanjutan. Pokoknya pelupanya dihilangin. Kayaknya tuh harus ini deh, mulai hari ini note di HP diaktifin, jadwal diaktifin. Terus bagi waktunya kayaknya harus lebih ini deh, harus lebih teratur, harus benar-benar dan konsisten. Kan kamu tahu, Vi, aku Nah, suka ini kan, suka nggak konsisten. Hari ini semangat, besok enggak. Kayaknya nggak bisa deh kayak gitu, harus udah mulai berubah. nah gitu dong. Ini aku baru senang nih. Eka, Iya, iya. nanti ini kan menyusun buku sumber teks kan. Terus Mm-mm. kamu nanti mau belajar dari siapa nih? Kan kamu kemarin bilangnya males mau itu tulis buku teks. Iya sih memang males. Si Tati itu kemarin aku sempet loh masuk kelasnya dia, keren banget loh dia ngajarnya. Dia tuh pakai buku teks juga. Buku teks nggak pernah ketinggalan. Tapi kok aku lihat anak-anaknya seneng-seneng aja ya. Pinter banget sih dia. Kayaknya aku mau sama Tati deh, aku mau konsultasi gitu. Kayaknya aku punya dua ini deh, dua konsultan pribadi. Satu masalah hati, satu masalah pelajaran gitu ya. Nah, itu baru tepat Eka. Nah, jadi menurut kamu Tati itu udah mahir ya dalam membuat buku teks? Ya, kamu nggak pernah ya lihat kelasnya dia? Keren banget tau nggak, Vi? Padahal dia tuh ya pakai sumber yang lain sih, tapi buku teksnya tetap jalan. Terus kelasnya rame gitu. Kayaknya anak-anak seneng banget deh pelajaran dia. Kayaknya aku harus belajar banyak deh sama Tati. Aku mau konsultasi sama dia. Tapi ntar kelarin ini dulu deh. Kelarin masalah itu, tersinggung-tersinggungnya itu. Kelarin dulu. Ntar nanti sambil Nah, persiapan supervisi berikutnya aku mau ke Tati deh. Mau bener-bener. konsultasi, maksudnya konsultasinya enak, supervisi aku berikutnya biar mulus kayak jalan tol gitu, aman. Anak-anak senang, kelasnya meriah, pengawasnya senang, kepala sekolahnya menyenangkan. Nah, gitu dong Eka. Ini baru namanya guru hebat, luar biasa. Jadi kamu Sama dong juga kita. harus siapin itu semua. Jadi Eka, eh, tujuan kita hari ini udah tercapai ya. Jadi kamu udah tahu ya apa yang harus kamu lakukan. Iya, aku udah senang. Makasih ya, Vi, berkat kamu. Kayaknya banyak banget ya aku dapat ngobrol sama kamu. Ya ampun, kamu kok hebat banget sih. Oke, silakan Bu Tati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seru sekali ya proses coachingnya, yang mana proses coaching model kitanya sangat lancar seperti kayaknya. Di mana coach dan coachnya itu sama-sama suka ngobrol, sama-sama suka nyelocok kayaknya. Nah, di sini tujuan dari kegiatan coaching sudah terlihat, yang mana coach sudah menjelaskan dari awal kegiatan dan coach juga sudah memahami apa yang mau diobrolkan. Lebih ke curhat yang karena sesama guru atau selevel, sama-sama suka ngobrol, sama-sama suka nongkrong juga kayaknya nih. Kemudian dalam mengidentifikasi masalah juga sudah terlihat dengan penggalian masalah, coach sudah bisa menggali dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, fokus, reflektif, eksplorasi, dan mengukur pemahaman. Coach juga bisa dengan lancar dan terbuka dalam menjawab dan menceritakan
pertanyaan dari coach. Bukan lagi bercerita nih, sampai berparagraf-paragraf ceritanya. Oke, dalam merencanakan aksi, si coach juga sudah terlihat memahami dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coach sebagai umpan balik dari permasalahan yang dialami oleh coach. Si coach juga sudah menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksi. Kemudian si coach juga bisa mengontrol emosi atau emosi sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coach mendapatkan solusi dan menjadi guru yang lebih baik dan profesional. Mungkin itu saja pengamatan dari kami. Tetap sukses dan semangat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tati. Terima kasih Bu Tati. Pengamatannya mantul. Oke, bye. Oke, dadah.